Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Juliana Dewi, NIM 2019-33172, kelas 6D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perspektif global transportasi, komunikasi, dan internasional. Nah, yang pertama kita bahas adalah perspektif global dari transportasi. Dari perspektif budaya, kita semua dapat mengamati dan merasakan perkembangan alat transportasi dari waktu ke waktu. Sejarah transportasi dimulai sejak manusia menemukan roda sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Pada saat itu, manusia menggunakan roda untuk memindahkan barang. Kemudian roda berkembang menjadi alat transportasi yang tidak hanya digunakan untuk memindahkan barang saja, tetapi juga digunakan untuk manusia itu sendiri. Alat transportasi dari mulai yang memanfaatkan tenaga manusia yang sampai saat ini juga masih digunakan memanfaatkan tenaga hewan, tenaga bermotor, kendaraan yang menggunakan tenaga jet, hingga kendaraan yang menggunakan tenaga surya matahari. Perkembangan transportasi yang terjadi dari waktu ke waktu tersebut tidak terlepas dari pemikiran manusia yang terus-menerus berpikir untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi umat manusia di muka bumi ini. Dan terciptanya sesuatu yang baru tersebut juga karena ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan maju, terutama pengetahuan yang berhubungan dengan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan perkembangan transportasi ini juga sebagai salah satu perkembangan budaya. Revolusi industri yang terjadi pada abad ini berdampak positif bagi perkembangan dan kemajuan transportasi, baik transportasi darat, perairan maupun udara. Dengan berkembangnya alat transportasi dan jalan sebagai prasarana transportasi, maka jarak yang jauh dapat ditempuh dengan waktu yang singkat dan tempat-tempat yang terpencil dapat dijangkau. Perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lain saat ini dapat ditempuh hanya dalam hitungan menit saja, dan perjalanan dari satu negara ke negara yang lain dapat terjangkau dengan hitungan jam dengan menggunakan transportasi udara. Bahkan manusia saat ini pun dapat mengunjungi planet-planet lain. Berkembangnya alat transportasi ini juga menjadi urat nadi bagi perekonomian dalam proses distribusi hasil produksi ke pasar serta kepada konsumen. Dengan berkembang dan makin majunya transportasi, konsep ekonomi tentang kebutuhan dan sumber daya produksi, distribusi, dan konsumsi makin nyata makna dan nilainya. Sejalan dengan proses yang demikian, konsep saling ketergantungan mulai dari tingkat lokal, regional, nasional, internasional, bahkan juga tingkat global dapat terrealisasikan. Secara alamiah, setiap orang, daerah, dan negara tidak ada yang dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, seberapapun besar kekayaan yang dimilikinya. Disinilah letak kedudukan, fungsi, dan peranan saling ketergantungan. Perkembangan, kemajuan, dan pemanfaatan transportasi menjadi pendukung pengembangan saling ketergantungan tersebut. Dalam pemanfaatan transportasi untuk perdagangan antar daerah, antar kawasan, antar negara, yang terbawa itu tidak hanya barang, dagangan, dan manusia yang memperdagangkannya saja, tetapi akan terbawa juga kebiasaan, bahasa, agama, pengetahuan, dan iptek. Kontak dan komunikasi serta interaksi sosial antar manusia yang datang dengan yang didatangi membawa dampak luas tidak hanya dalam aspek ekonomi, melainkan juga aspek-aspek budaya, politik, bahkan juga psikologi. Semakin berkembang dan semakin majunya transportasi di darat, di perairan, dan di udara, maka akan semakin meluasnya dan semakin intensif interaksi sosial antar daerah, kawasan, dan antar negara. Melalui kontak yang demikian,
Proses transportasi kehidupan ini tidak lagi hanya terbatas di tingkat lokal dan regional, melainkan telah menembus batas-batas nasional sampai ke batas global. Saling ketergantungan tidak lagi hanya dalam bidang ekonomi, melainkan juga meluas ke bidang politik dan yang paling bermakna dalam bidang iptek. Hal-hal seperti itulah yang secara positif lebih meningkatkan kesejahteraan umat manusia di dunia ini sebagai dampak perkembangan, kemajuan, dan pemanfaatan transportasi. Namun, dampak negatif dari kemajuan transportasi ini juga terkadang dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif, seperti penyelundupan orang jahat, teroris, obat-obat terlarang, dokumen yang terlarang, dan lain sebagainya. Penyelundupan tersebut tidak hanya ada pada batas-batas regional dan antar negara, melainkan telah sampai ke tingkat global. Transportasi telah menjadi kebutuhan mutlak umat manusia di bumi ini dalam kehidupan global saat ini. Namun dampak negatifnya harus diwaspadai. Selanjutnya adalah perspektif global dari komunikasi. Komunikasi itu tidak hanya menjadi milik otentik manusia. Tumbuh-tumbuhan dan hewan pun memiliki cara berkomunikasi. Manusia sebagai makhluk hidup yang berbudaya, yang mengembangkan iptek, memiliki kemampuan, cara dan kiat berkomunikasi yang beragam, yang juga berkembang serta dapat dikembangkan. Mulai dari masyarakat sederhana sampai ke masyarakat modern, cara berkomunikasi ini bertahap, beragam, dan berkembang. Iptek menjadi salah satu sarana komunikasi yang makin berkembang, tidak hanya terbatas secara lokal, regional, nasional, dan global, namun sampai mampu menembus di luar bumi. Dari perspektif budaya komunikasi dengan segala cara dan sarana juga merupakan budaya yang memacu perkembangan kebudayaan, terutama setelah menggunakan bahasa serta lambang-lambang ilmu pengetahuan. Sejalan dengan perkembangan kemajuan dan penggunaan transportasi serta media elektronik seperti radio, televisi, fax mail, internet, kontak, interaksi sosial umat manusia untuk berkomunikasi itu juga makin maju. Proses dan arus global kehidupan manusia makin dipacu melalui komunikasi ini. Makin lama komunikasi ini, makin menjadi kebutuhan yang tidak dapat dilepas dari kehidupan manusia sehari-hari yang menembus batas-batas ruang. Namun, bagi kepentingan-kepentingan tertentu yang harus dirahasiakan, fenomena tertentu tidak boleh disebarluaskan. Kemajuan alat komunikasi canggih seperti internet juga mengandung bahaya. Dengan memanfaatkan internet, informasi dari berbagai penjuru dunia mengenai aspek apa saja yang dikehendaki dalam waktu yang sangat singkat dapat diperoleh. Komunikasi dalam globalisasi pada abad ke-20, isu globalisasi telah berkembang di seluruh negara di dunia. Dunia kini seolah tanpa sekat, di mana semua orang yang berada di negaranya masing-masing dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan mereka yang berada di negara lain. Kennedy dan Cohen menyebutkan globalisme adalah sebuah kesadaran dan pemahaman baru bahwa dunia adalah satu. Giddens menegaskan bahwa kebanyakan dari kita sadar bahwa sebenarnya diri kita turut ambil bagian dalam sebuah dunia yang harus berubah tanpa terkendali, yang ditandai dengan selera dan rasa ketertarikan akan hal yang sama. Perubahan dan ketidakpastian, serta kenyataan yang mungkin terjadi. Sejalan dengan itu, Peter Drucker menyebutkan globalisasi sebagai zaman transformasi sosial. Sebagian menyebutkan bahwa globalisasi merupakan pertukaran informasi oleh media dan kemampuan berkomunikasi setiap orang. Nah, bagaimana peranan komunikasi dalam globalisasi? Dilihat dari globalisasi, komunikasi dalam hubungan internasional secara langsung dan tidak langsung semua orang dapat mengakses informasi secara bebas melalui
teknologi yang sangat maju karena globalisasi dapat mengubah. Globalisasi komunikasi yang didukung oleh kemajuan teknologi internet dan media komunikasi lainnya menjadikan suatu negara tidak mungkin untuk menyensor seluruh informasi yang beredar di dunia, termasuk informasi yang memojokkan dan melemahkan peranannya dalam dunia internasional. Kemudahan akses inilah yang telah melemahkan peran negara, karena segala informasi tentang negara tersebut dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Fungsi komunikasi internasional antara lain, yang pertama, mendinamisasikan hubungan internasional yang terjalin antara dua negara atau lebih, serta hubungan di berbagai bidang antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda negara atau kebangsaan. Yang kedua, membantu atau menunjang upaya-upaya pencapaian tujuan hubungan internasional dengan meningkatkan kerjasama internasional, serta menghindari terjadinya konflik atau kesalahpahaman baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar penduduk. Yang ketiga, merupakan teknik untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri bagi masing-masing negara untuk memperjuangkan pencapaian kepentingan di negara lain. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai proses atau gerakan multidimensi yang bersifat simultan, terutama dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya. Walaupun demikian, globalisasi terutama nampak dalam gerakan ekonomi moneter yang membuat dunia semakin menyatu dan membawa dampak positif maupun negatif bagi kemanusiaan, baik yang positif maupun yang negatif. Dari sudut positif, kita harus mampu memberdayakan diri kita sebagai masyarakat untuk memanfaatkan peluang dari arus globalisasi, misalnya dalam hal kemampuan bersaing dalam perdagangan bebas. Tentu saja sesuai dengan nilai-nilai luhur, seperti kejujuran dan akuntabilitas di atas dasar keadilan dan kebenaran. Tetapi bagi negara berkembang dan negara-negara lemah, globalisasi dan liberalisasi yang notabene-nya berpijak pada alas kapitalisme justru menjadi tantangan bahkan ancaman karena tidak siapnya negara tersebut menerima serbuan produk-produk yang jauh lebih berkualitas. Selain globalisasi yang menjadi isu utama, ada juga beberapa isu yang berkembang sejalan dengan absennya perang dalam perpetaan dunia global. Isu-isu yang lebih kontemporer seperti isu lingkungan hidup, hak asasi manusia, terorisme internasional, bahkan isu budaya. Selanjutnya, perspektif global dari internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merupakan organisasi dunia yang memperhatikan segala aspek kehidupan umat manusia di negara-negara anggotanya. Oleh karena itu, lembaga ini membawahi lembaga-lembaga khususnya yang menangani suatu aspek tertentu dari kehidupan umat manusia ini. Sesuai dengan namanya, PBB menangani masalah-masalah internasional terutama yang dialami oleh negara-negara anggotanya, seperti masalah-masalah yang hakikatnya terkait satu sama lain. Masalah kependudukan tidak hanya menyangkut aspek demografi berkenaan dengan jumlah, pertumbuhan, dan persebaran penduduk semata, melainkan menyangkut aspek-aspek ekonomi, budaya, politik, sosiologi, dan psikologi. Masalah lingkungan hidup yang dampak negatifnya mengkhawatirkan tatanan kehidupan global tidak terlepas dari masalah kependudukan, industri, sumber daya, kesehatan, dan tatanan alamiah pada umumnya. Masalah perdamaian yang menyangkut pertikaian global tentang senjata nuklir, percobaan nuklir, dan pertikaian antar negara tentang perbatasan. Sesuatu hal yang menjadi kepentingan global umat manusia, terutama berkenaan dengan kualitas sumber daya manusia, berkenaan dengan kebudayaan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Dalam lembaga PBB ini
perbedaan sistem politik, kemampuan ekonomi, rasial, agama, budaya, dan bentuk pemerintahan negara-negara anggota tidak menjadi hambatan dalam mengajukan pendapat, baik negaranya sendiri maupun negara lain dan masalah dunia pada umumnya. Tidak hanya masalah regional dan internasional dibahas PBB, kerjasama regional seperti kelompok negara-negara Asia Tenggara ASEAN, kelompok negara-negara Arab, masyarakat ekonomi Eropa, kelompok negara-negara Afrika, dan seterusnya. Kelompok-kelompok tersebut memperhatikan dan memperdulikan tidak hanya menangani masalah regional masing-masing, melainkan juga menangani masalah internasional dan juga masalah global. Masalah tersebut dibawa ke forum yang lebih besar seperti forum PBB dengan organisasi-organisasi di bawahnya. Organisasi independen yang bergabung dalam kelompok Roma yang anggota-anggotanya terdiri atas berbagai keahlian seperti ilmuwan, budayawan, rohaniawan, pengusaha, pejabat, dan lain-lain. Juga memperhatikan, mengkaji, dan memprediksi masalah-masalah global seperti masalah penduduk, pangan, dan kelaparan, produksi pertanian, konsumsi sumber daya alam, industrialisasi, pencemaran, krisis energi, krisis pangan, dan lain-lain. Ketergantungan antar wilayah, antar negara, dan antar bangsa, serta ketergantungan antar ekonomi dan ekologi merupakan tuntutan nyata yang mampu menyeimbangkan antara kesejahteraan hidup umat manusia dengan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, dunia internasional dituntut untuk memberikan bimbingan agar ketimpangan antara ekonomi dengan ekologi ini tidak terjadi. Karena jika degradasi lingkungan ini terjadi, dampaknya tidak hanya menimpa negara yang menerima relokasi, melainkan akan meluas ke dunia internasional, bahkan juga mencapai batas global. Baik, sekian informasi mengenai perspektif global dari transportasi, komunikasi, dan internasional. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.